Pagi, siang, atau sore teman-teman. Oke, jadi di sini saya coba buat gimana caranya kolaborasi pakai GitHub ya. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita buat dulu repositorinya atau kalau saya udah punya ya berarti tinggal share aja linknya ke teman kita yang mau kita kolaborasi dengannya gitu kayak gitu ya. Oke, di sini saya misalkan buat dulu repositorinya kayak ini dan di sini saya namain misalkan nama repositorinya belajar belajar apa ya collab enggak deh pakai bahasa Inggris deh collab nah kayak gini misalkan oke di sini saya pakai public misal nah ini kalau teman-teman mau pakai private visibilitasnya juga boleh tapi nanti berarti orang yang apa ya orang yang mau teman-teman ajak untuk kolaborasi harus teman-teman invite sebagai kolaborator ya oke di sini saya misalkan mau public aja dan saya create. Dan di sini saya berasumsi kalau teman-teman udah bisa pakai Git untuk nge-push seperti biasa ya, pakai Git init, Git add, Git commit, Git push, terus kita perlu Git remote juga untuk menambahkan remote dan lain-lain. Oke. Oke, ini kalau kita udah punya reponya, di sini saya punya contohnya juga nih. Misalkan saya mau coba dengan ini. Saya punya folder kolaborasi, nama foldernya, terus ada HTML di sini, index HTML yang isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini mau saya push ke folder ke GitHub yang ini ya. Oke, berarti tadi caranya kita buka terminal kayak gini di VS Code-nya ataupun bisa juga terminal di Gitbase di mana aja terserah, yang penting terminal ya. Kegedean. Ya boleh deh, sedikit gedein. Oke, ini kalau udah kita coba push ke sini dulu ya. Ini kalau misalkan pengen cara cepetnya kita langsung aja dari sini nih, git init, boom ke sini. Bentar, dari git init dulu deh, git init, git add. Oke, git init kita coba lakukan secara manual deh. Git init. Nah, terus kalau udah git add spasi titik ini sintaks seperti biasa git init untuk membuat repositori lokal di lokal kita tentunya di komputer kita. Nah, terus untuk git add ini dia akan menambahkan semua hal yang ada di folder ini, folder kolaborasi ini kalau saya untuk masuk ke stage area nih, stage change. Oke, nanti di stage change ini kita commit untuk apa ya untuk mempaketkan gitu ya untuk mempaketkan semua file yang mau kita push ke GitHub-nya kayak seperti itu. Nah supaya lebih cepat saya langsung copy di sini aja dia. Nah ini udah termasuk git commit, git brace-nya, git remote sama git push-nya. Oke saya paste, enter. Oke udah di push. Nah sekarang kalau ini saya reload repo di GitHub-nya dia udah ada satu file baru namanya index.html first commit yang di commitnya now sekarang saat ini baru tadi. Oke ini kalau udah misalkan saya mau kolaborasi nih ini bilang aja atau kita anggap aja misalkan di sini ada dua komputer yang berbeda. Oke jadi di sini supaya lebih mudah saya pakai satu komputer tapi saya pakai dua VS Code. Oke, satu VS Code di sini, terus satu lagi saya coba buat lagi deh kontrol. Nah, ini misalkan anggap aja yang di sebelah kanan itu adalah komputer milik teman kalian atau milik orang lain gitu yang mau collab sama kalian. Oke, ini mau saya buka folder design. Oh enggak deh. Um, mm, 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 mm. Open folder. Oh enggak deh, mending saya buka terminal aja deh. Nah, jadi nanti teman kalian, oke, teman yang mau collab sama kalian, nanti silakan bisa buka terminal ataupun Gitbase, oke, di laptopnya. Gitbase untuk nge-clone. Oke, ingat untuk nge-clone ya. Jadi kita anggap yang kiri ini adalah komputer kita. Ini saya pakai folder kolaborasi nih ya. Nah, di sini saya untuk nge-clone misalkan saya pakai folder project terus nah di folder project misalkan kalau saya ya mungkin teman-teman berbeda itu nggak apa-apa ini tadi kita clone dulu ya cara clone-nya itu silahkan dibuka reponya nah terus di sini ada kode kita copy kodenya copy alamatnya bisa juga di atas nih sama aja kayak nanti kalau udah silahkan nanti teman kalian yang mau collab sama kalian itu wajib ke clone dulu git
clone spasi. Nah, di sini masukin alamat dari GitHub-nya ya. Oke. Kayak gini, git clone https github bla 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 kayak gitu kan. Kita enter. Oke, ingat ya, anggap aja yang kiri ini laptop saya, yang kanan ini laptop orang lain gitu yang mau collab sama saya kayak gitu. Nanti laptop teman saya ini, misalkan yang ini yang kiri, anggap aja punya orang. Nah ini nanti di clone ya, ingat. Nah nanti kalau udah di clone, dia udah ada kebuat folder baru nih, namanya belajar collab foldernya. Oke, misalkan saya buka dulu foldernya pakai VS Code. Sebentar, saya buka VS Code baru, file, open folder. Tadi saya buatnya itu di project, terus di belajar collab, saya open. Oke, seperti ini ya. Oke, ini isi filenya sama ya. Oke, kenapa? Karena yang di kanan itu ini anggap aja yang di kanan laptop teman saya. Ingat ya, ini laptop teman saya, ini laptop saya. Oke. Nah, ini isinya sama. Kenapa? Karena emang laptop teman saya yang ini, oh ya ini supaya lebih gampang lagi saya coba ganti temanya deh. Yang ini saya ubah jadi warna terang kayak gini. Ya, keubah juga ternyata yang ini. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, jadi anggap aja yang kanan ini laptop teman saya, yang kiri ini laptop saya. Oke. Nah, tadi saya udah buat nih file index.html. Nah, terus saya post ke GitHub saya. Nanti di teman saya ini di clone yang nanti akan kebuat file yang sama gitu kan. Akan ke clone file yang sama dari GitHub-nya seperti ini. Nah, kalau udah misalkan dari teman saya nih, dari teman saya pengen ada buat fitur baru atau misalkan ada mau nambahin baris baru misalkan. Di sini misalkan teman saya mau nambahin tag P lagi nih atau tag H3 deh. H3 misalkan tagnya halo gitu kan. Nah kayak gini kan. Misalkan ada kayak gini di baris 21 gitu kan. Nah ini di laptop teman saya udah ada satu perubahan nih. Halo gitu kan. Nah sementara di laptop kita, di laptop saya itu nggak ada nih. Nah di sinilah kita akan coba sinkronkan gitu teman-teman antara laptop teman kalian sama laptop kita sendiri. Nah caranya berarti nanti di laptop teman kalian setiap udah ada perubahan setelah selesai dibuatnya nanti silakan langsung suruh push aja kayak gitu ya. Suruh langsung push nanti seperti biasa pushnya git add git commit misalkan pesannya menambahkan tag H3 gitu kayak gini. Nah terus kalau udah tinggal git push deh, git push. Nah seperti ini. Oke udah nih. Nah sekarang kalau udah kita coba pull di sini nih di laptop kita. Oke, pull itu artinya narik atau ya narik hasil atau yang ada di GitHub di sini nih. Oke, jadi ini kalau kita reload udah ada perubahan baru nih. Udah ada commit baru yang commitnya itu menambahkan tag H3. Nah, sementara di sini kan laptop kita nggak ada nih, belum ada. Oke, kita coba tarik perubahannya, caranya atau tarik commitnya, caranya dengan cara git pull. Git pull origin main. Kayak gini. Oh ya, tadi ini kan git push nih. Ini pakai origin main juga ya sama. Oke, ini git pull udah. Nah, kalau udah nanti akan ada nih. Ini yang teman kita buat tagnya udah muncul. Nah, ini baru dalam satu file aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada banyak file di sini, di foldernya itu akan pakai konsep yang sama juga seperti ini. Nanti kalau misalkan teman kalian buat file baru misalkan. Misalkan di sini saya buat file baru deh. Jadi saya buat file baru nama filenya misalkan test.css misalkan. Saya tambahkan CSS misal. Nah, terus di CSS-nya saya misalkan reset space. Paddingnya 0, marginnya 0. Oke, misalkan saya buat CSS dengan isinya sederhana kayak gini. Nah, ini kan di saya ada nih, tapi di teman saya itu nggak ada, teman-teman. Oke, caranya berarti sama kayak tadi. Nanti di saya, ini kalau misalnya udah selesai, kita push kayak gini. Maaf, git add dulu. Git add, git commit, min menambahkan CSS misalkan. Terus git push deh, origin main.
Nah, kalau udah nanti di laptop teman kita, ini karena belum ada, berarti silakan suruh di-pull gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita udah selesai buat fitur baru ataupun buat, suatu perubahan, itu silakan suruh teman kita untuk nge-pull perubahannya, kayak gitu. Oke, jadi nanti di laptop teman kita, langsung kita suruh git pull origin main. Git pull itu ingat ya, untuk narik perubahan. Nah, ini udah nih, katanya ada satu file baru namanya test.css. Kita coba lihat. Nah, sekarang udah ada nih test.css. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi enaknya kalau kita kolaborasi pakai GitHub, kita nggak usah kirim-kirim via WhatsApp gitu kan file-filenya. Soalnya saya dulu pernah punya pengalaman gitu kan, saya kolaborasi tapi pakai WhatsApp. Nah, itu hal yang rumitnya itu ketika teman kita itu apa ya, buat perubahan di file yang sama dengan yang kita ubah. Nah, itu agak ribet karena kita harus milih nih, mana aja kira-kira yang mereka ubah, terus mana aja yang, kita ubah tapi nggak sama dengan yang teman kita. Karena kalau misalkan sama nanti kan akan kebuat 2 kali gitu kan, ya kayak gitu pokoknya. Nah, ini salah satu fitur yang ditawarkan sama GitHub juga. Ada atau sama si VS Code juga nih, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada hal yang kayak gitu, itu disebut konflik ya. Nah, itu kita bisa atasi dengan cara yang lumayan agak mudah ya, teman-teman ya. Agak mudah, enggak terlalu mudah juga. Oke, jadi konflik itu akan terjadi ketika kita dan teman kita itu, merubah di file yang sama dan di baris yang sama. Nah, itu akan ada konflik. Kenapa konflik? Karena si Git-nya bingung. Ini kata Sigit mau yang mana yang bener nih gitu kan, mau yang mana yang mau di, push gitu kan, mau yang mana yang mau dicatat gitu. Oke, misalkan di sini kita akan coba buat konflik nih, misal, di saya ini, di kiri ini kan saya nih, ini misalkan saya buat perubahan di CSS-nya, di CSS-nya saya buat misalkan padding-nya ini saya tambahin jadi 12 px misal, kayak gini. Terus, jangan ini deh, ini filenya masih agak sederhana ya, ini aja nih yang HTML-nya. Misalkan tag B-nya, ini saya ubah jadi, saya sedang belajar belajar, eee, kolaborasi menggunakan Git dan GitHub. Nah, kayak gini boleh. Nah, terus ini kan saya ubah nih. Nah, ternyata nanti di teman kita juga merubah di file yang sama dan di baris yang sama. Nah, ini nih yang menyebabkan konflik ya. Misalkan di teman kita juga ngerubah di baris yang sama, dia ngubahnya jadi lorem ipsum misalkan. Atau enggak deh, kita ubah jadi jangan ganggu saya. Sudah ngajar gitu. Misalkan kayak gini. Oke, jadi di teman saya, di teman kita gitu kan, dia ngerubah di file yang sama dan di baris yang sama dengan yang kita ubah. Kayak gini. Oke, ini kalau misalkan saya push, ini kan saya karena udah selesai misalkan nih. Saya push nih. Git git add dulu maaf. Git add all git commit min m misalkan mengubah tag p git push origin main ya, jangan lupa. Oke, ini kalau udah, nanti kan kita kasih tahu ke teman kita nih, bre gitu kan, gue udah nge-push nih gitu kan, tolong pull ya gitu kan. Dan karena teman kita lagi buat juga, lagi ngerjain fitur, misalkan dia mau nge-push juga nih, git add all git sebenarnya kita kalau misalkan nggak ngasih tahu ke teman kita kalau kita udah nge-push pun nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika si teman kita ini mau nge-push, dia akan apa ya, akan gagal gitu. Karena apa? Karena ada satu hal yang atau ada satu perubahan yang perlu kita pull dulu gitu. Jadi meskipun nggak kita kasih tahu ke teman kita kalau kita udah nge-push, itu nggak apa-apa juga kok. Oke, ini kita git commit min m. Misalkan di sini ceritanya teman kita nggak tahu nih. Misalkan tadi kita lupa nggak ngasih tahu teman kita kalau kita ada pushan yang perlu kita pull gitu kan. Ada satu perubahan yang perlu kita pull atau yang perlu teman kita pull gitu kan. Oke, misalkan di sini commitnya mengubah teks gitu deh. Nah, ini kan udah di commit nih, yang ini udah di push. Oke, misalkan karena udah di commit, misalkan dia mau nge-push nih, dia nggak tahu ceritanya kalau saya di sini yang di kiri udah nge-push nih. Oke, kita coba pull. Push maaf. Git push origin main. Nah, kayak gini. Nah, dia akan error tuh. Kenapa? Karena ada satu update update di reject. Nah, yang kita update itu ditolak karena remote itu GitHub kita, repo kita itu mengandung sesuatu yang nggak ada di lokal kita, teman-teman.
Oke, nah maka disarankan sama si, Git-nya untuk nge-git pull dulu tuh. Jadi meskipun kita nggak kasih tahu teman kita kalau kita udah punya, perubahan, udah kita push gitu kan, itu nggak apa-apa kok. Nanti sama si Git-nya akan di-remind gitu, akan di-notice, akan dikasih tahu gitu kalau kita udah harus nge-pull dulu gitu, kayak gitu. Misalkan ini saya pull nih, git pull, bukan saya, misalkan teman saya nge-pull gitu, git pull kayak gini. Nah, katanya ternyata gagal, teman-teman. Kenapa gagal? Kita lihat, bentar. Git pull origin main bla 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 divergent brain git pull origin main. Oke, need to specify how to reconcile divergent branch. Bentar, git pull origin main. Untuk branchnya sama kayak padahal ya. Main, oke, sama. Oke, berarti kalau misalkan git pull nggak bisa, kita pakai git fetch aja. Oke, di sini kita belajar hal baru. Tadi kalau git pull itu narik semua yang ada di commitan, yang ada di GitHub ini, nggak semua sih, tapi perubahan aja yang dilakukan sama teman kita, terus langsung di merge ke laptop kita nih. Nah, kayak gitu, bentar deh. Ya kayak gitu. Nah itu kalau git pull ya ini gagal karena entah kenapa saya kurang tahu. Pokoknya selain pull kita bisa pakai satu lagi git fetch teman-teman. Nah kalau git fetch itu beda sama agak agak sama mungkin ya sama pull. Tapi kalau pull itu kan dia langsung nge-branch, langsung apa ya nge-merge gitu kan perubahan yang udah dia download gitu kan. Nah kalau fetch dia enggak di ini teman-teman, enggak di merge gitu, enggak digabungkan sama yang ada di sini. Oke, enggak digabungkan. Kalau tadi kan kalau kita nge-pull git pull origin main langsung di sini berubah nih. Maaf di sini langsung ada halonya gitu kan. Langsung di-merge artinya dengan yang ada di lokal kita. Nah, kalau git fetch itu nggak di-merge tapi disimpan dulu ke dalam branch yang berbeda. Contoh misalkan kayak gini. Git fetch contoh kayak gini. Ya, kita download doang. Ya, kita download doang, udah. Nanti dia akan disimpan ke dalam sebuah branch yang namanya origin. Oh, main origin. Main origin. Origin main deh, maaf. Origin main. Nama remote kita sama nama branch kita. Oke, berarti nanti yang kita fetch itu semua codingannya disimpan ke dalam satu branch yang nama branch-nya itu origin/main, teman-teman. Oke. Nah, kalau udah berarti kita perlu merge nih, perlu gabungkan dengan yang lokal kita, teman-teman. Caranya gimana? Kita pakai git merge. Git merge. Nah, kita di sini masukkan branch yang tadi hasil atau isinya itu hasil dari download dari atau hasil nge-fetch-nya gitu kan. Origin. Nah, itu ada di branch yang namanya origin main, nggak pakai spasi ya. Origin main. Oke, ini sesuaikan sama nama remote dan nama branch kalian. Oke, karena di saya nama branch-nya itu main dan nama remote-nya itu origin, maka dia akan disimpan ke dalam satu branch baru yang namanya origin/main. Seperti ini. Ini kalau saya enter origin main, sebentar. Ini kita merge ini dengan branch lokal kita. Branch lokal kita itu namanya main kalau saya. Ketik main, kita enter dan boom. Katanya ada yang error nih, konflik. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, konflik. Seperti itu. Nah, katanya dia minta kita untuk fix konfliknya. Terus nanti commit ulang resultnya. Oke, ini kalau udah, ini ada konflik nih. Tadi kita dan kita lihat ya, yang konflik itu biasanya ada filenya berwarna merah, teman-teman. Yang filenya berwarna merah terus ada tanda serunya itu konflik. Atau kita bisa lihat juga di sini nih, yang konfliknya itu dia ada di index.html, teman-teman. Nih, merge conflict in index.html. Oke, kita lihat di sini index.html itu konflik di baris ini nih. Jadi, jangan ganggu saya. Saya sedang belajar Git. Nah, ini yang ada di current change, teman-teman. Berarti yang current change itu yang ada di lokal kita. Oke. Nah, sementara yang warna biru ini dia incoming change. Incoming itu berarti yang ada di GitHub-nya. Berarti punya teman kita, teman-teman. Oke. Ini yang di GitHub nih. Kalau kita lihat di GitHub, ini isinya kan kayak gini nih. Nah, saya sedang belajar kolaborasi menggunakan Git dan GitHub. Nah, saya sedang belajar kolaborasi dengan menggunakan Git dan GitHub. Nah, kayak gitu. Ini kan beda nih sama perubahan kita. Ini akan terjadi konflik dan kita perlu fix itu. Artinya kita perlu milih nih yang mana yang mau kita ambil. Mau yang atas, yang ini, atau yang ini nih. Oke, caranya
kita lihat di sini kalau di VS Code enaknya ada di atas apa ya, di atas konfliknya itu ada teks accept current change, incoming change, buat sama compare change. Oke, di sini kalau accept current change artinya kita mau pakai yang ini aja deh yang kita buat nih, yang current change yang ada di lokal kita. Nah, kalau misalkan kira-kira wah ternyata yang punya saya salah nih. Kayaknya punya teman kita yang paling bener deh. Oke, berarti kalau gitu kita pilih yang accept incoming change-nya ini nih. Incoming change yang ini berarti. Oke, kayak gitu ya. Bedain incoming change itu sama current change. Kalau incoming change itu yang ada di GitHub, yang udah di-push sama teman kita ya maksudnya ya, yang ada di GitHub. Nah, terus yang current change itu yang ada di lokal kita, yang udah kita git commit, tapi belum kita git push karena gagal tadi. Itu current change. Oke, kayak gitu. Misalkan saya mau pilih yang current change aja nih, berarti yang saya pilih yang ini, nanti yang ini kita hapus. Kayak caranya accept current change. Tak. Nah, jadi nanti yang kita pakai itu yang kita pakai itu yang ini, yang kita tadi buat. Jadi kalau kita save sekarang, nah terus kita, nah kalau udah berarti kita git add lagi ya, ulang lagi kita git add. Oke, seperti ini. Git add, terus git commit min m, misalkan fix conflict. Kita git push deh. Seperti ini. Oke, selesai. Nah, kalau gini udah selesai. Terus kita coba reload ya. Yang tadinya saya sedang belajar kolaborasi menggunakan Git dan GitHub. Kita reload dan boom, berubah jadi jangan ganggu saya gitu kan. Saya sedang belajar Git. Kayak gitu, teman-teman. Oke, berarti nanti kalau udah silahkan infoin ke teman kalian. Teman kalian kalau, "Bre, ini tadi ada konflik di sini di file ini. Nah, terus tadi tadi yang gua ambil misalkan change yang gua ya gitu kan, yang gua ubah gitu." Kayak gitu. Oke, berarti nanti teman kalian perlu nge-pull juga. Git pull origin main. Seperti ini. Oke, selesai. Nah, sekarang dia juga berubah nih. Oke, kayak gitu aja ya mungkin untuk Git-nya, untuk Git kolaborasi sebenarnya gampang-gampang aja kayak itu. Atau kalau teman-teman pengen lebih advance lagi sebenarnya bisa kolaborasi menggunakan atau memanfaatkan branch. Jadi nanti teman kita misalkan buat lagi branch, misalkan Aldi gitu kan. Nanti kita buat fitur yang kita buat misalkan. Nanti teman kita misalkan buat lagi branch nama dia misalkan Randy gitu kan. Berarti nanti dia buat branch Randy yang nanti bisa dilihat di sini ada branch-nya Randy sama Aldi misalkan. Nanti kita sama-sama ngerjain yang kita apa ya, yang kita harus kerjain gitu kan. Nanti kalau udah mereka atau kita ya push ke branch kita masing-masing sehingga nanti nggak akan ada konflik. Nah, itu cara kolaborasi yang agak sedikit advance ya. Nanti soalnya kalau udah kayak gitu kita perlu nge-merge hasil dari kerjaan kita menggunakan Git-nya gitu. Kayak gitu teman-teman. Tapi merge-nya itu merge dari branch-branch-nya. Jadi itu akan agak lumayan rumit mungkin. Oke, mungkin itu aja. Iya, nanti kalau misalkan ada yang teman-teman bingung atau misalkan saya gagal Kak, ini udah saya coba kayak gini 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 tapi gagal Kak. Oke, silakan jawab di saya aja, oke? Oke, itu aja mungkin. Terima kasih sudah nonton. Yo, assalamualaikum.